Silahkan berarti. Untuk presenternya dialihkan dulu, Pak Haris. Oh iya. Presenter dari Mas Karis ke yang Pak pakai Tri. yang laptop ya. Oke. Sip, sudah. Is presenter. Oke. Share screen ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kegiatan akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air. Pada malam hari ini kita patut bersyukur diberikan kenikmatan berupa kesehatan, berupa kesempatan, sehingga kita dapat bergabung di kegiatan sadar yang ke-112. Untuk malam ini saya sebagai host pada kegiatan sadar 112 ini, perkenalkan nama saya Muhammad Haris dari SMK Muhammadiyah 5 Babat, Jawa Timur. Saya akan memandu pada kegiatan sadar malam ini. Materi untuk kegiatan ini yaitu merancang audiobook untuk memaksimalkan pembelajaran. Materi ini akan dibawakan oleh narasumber Bapak Rudi Indra MTPD dari SMK Negeri 3 Kota Bengkulu, tetapi karena beliaunya dapat berita mendadak memeriksakan diri ke dokter, ke klinik, sehingga pada malam hari ini nanti akan dipandu sebagai penggantinya yaitu Bapak Tri Budi Santoso. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan ini tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti kegiatan sadar yang ke-112 ini. Kemudian materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan melalui link, melalui grup mungkin sudah disebarkan, dan nanti bisa kita saksikan bersama-sama pemaparan. Kemudian nanti jika ada beberapa pertanyaan bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian untuk izin bertanya, kemudian setelah diizinkan nanti Bapak Ibu bisa langsung menanyakan secara langsung kepada pemateri. Kemudian juga bisa nanti menanyakan kepada kami kolom chat yang sudah disediakan, ditujukan kepada Afriwan. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan untuk Bapak Tri Budi Santoso memulai untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak Tri Budi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Bapak Ibu hebat yang sudah join di Room Sadar IGI edisi 112. Mohon maaf karena beliau presenter Bapak Rudi ada kendala kesehatan. Dia harus istirahat pada malam hari ini. Namun kami mencoba untuk membawakan materi yang sudah disiapkan oleh beliau terkait dengan perancangan atau merancang audiobook untuk memaksimalkan pembelajaran. Namun nantinya kami mencoba meraba sejauh mana harapan beliau dalam pemaparan materi kali ini. Mungkin nanti untuk yang pertama nanti kita coba diskusikan terkait dengan perancangan audiobook, terkait dengan teknik bagaimana merancang audiobook sendiri. Terus yang kedua kaitannya dengan memaksimalkan pembelajaran ini yang nanti
kami harapkan ada diskusi dua arah dari Bapak Ibu sekalian, karena di kami sendiri untuk pemanfaatan audiobook kaitannya pembelajaran belum sepenuhnya kami implementasikan dalam implementasi di pembelajaran di kelas. Jadi nanti ini sangat terbuka sekali untuk setelah kita mengetahui teknik bagaimana merancang audiobook, nanti kita diskusikan untuk bagaimana memaksimalkan pembelajaran di kelas tentunya. Baik, kita mulai Bapak Ibu untuk materi malam ini. Jadi latar belakangnya adalah di sini ketika ada proses pembelajaran tentunya ada tujuan yang kita akan capai. Di dalamnya nanti kita akan membutuhkan akses terkait dengan media pembelajaran yang ada, yang kita punyai ataupun nanti yang akan kita buat terkait dengan audiobook ataupun media pembelajaran yang lain. Nah, di sini tentunya pada proses pembelajaran gaya belajar itu dengan pendekatan ataupun sentuhan secara auditif atau audio, karena terkait dengan audiobook yang harapannya nanti ada satu pengalaman belajar tersendiri dengan menggunakan audiobook tersebut. Berikutnya, pemanfaatan media untuk perancangan audiobook itu yang jelas kita membutuhkan satu aplikasi yang nanti akan kita gunakan biasanya dalam kategori disebut dengan audiobook creator, yaitu untuk menghasilkan media yang berupa audio atau audiobook. Nantinya dalam membuat audiobook itu nanti kita akan memanfaatkan elemen dari multimedia yaitu yang berupa audio, berupa bunyi ataupun suara, yang nanti dalam prosesnya kita rekam secara digital, audio digital, baik menggunakan aplikasi di PC ataupun di smartphone. Nah, dalam perekaman itu nanti tentunya kita membutuhkan alat input audio, bisa berupa mikrofon, entah itu mikrofon yang sifatnya dynamic ataupun yang kompresor. Itu disesuaikan dengan mikrofon yang dipunyai Bapak Ibu ataupun target dari kualitas audio yang akan dihasilkan nanti tentunya. Nah, ketika input audio sudah dipersiapkan, nanti proses perekaman dengan aplikasi dengan berbasis PC maupun smartphone. Yang tadi tentunya sudah dibagi, ada salah satu contoh yaitu menggunakan aplikasi Cool Edit Pro. Walaupun masih banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa dimanfaatkan. Kemudian sebenarnya audiobook itu sendiri apa? Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya ataupun bahkan menikmatinya, entah itu hanya untuk sebagai satu literasi gitu ya. Di samping Bapak Ibu mungkin literasi membaca buku, novel ataupun seterusnya, kadangkala kita disuguhkan dengan berupa audio. Jadi audiobook itu sendiri merupakan sebuah buku audio atau audio buku yang di dalamnya itu merupakan rekaman dari teks buku yang sudah ada ataupun bahan tertulis lainnya yang itu dibacakan oleh seseorang atau sekelompok orang penyuara. Kadangkala itu dibacakan dengan gaya ataupun yang disesuaikan dengan isi dari buku itu sendiri. Biasanya untuk menghidupkan suasana terkait dengan buku-buku novel ataupun yang lainnya. Jadi audiobook sejatinya awalnya itu
direkam oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk menyajikan nuansa yang berbeda untuk para penikmat buku. Selain kita membacanya, tetapi kita juga bisa mendengarkannya. Dan harapannya itu kan untuk menghidupkan dari isi dari buku itu sendiri. Ya, teks buku yang dibacakan secara lengkap itu kalau memang direkam satu kesatuan utuh itu disebut dengan buku audio lengkap atau audiobook itu sendiri. Sedangkan teks yang pembacanya dibatasi atau dikurangi mungkin disebut dengan buku audio saja. Seperti itu. Nah, nanti kaitannya dengan pembelajaran mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah yang terkini yang sekarang jadi tren, mungkin Bapak Ibu seringkali mendengar ataupun pernah membuat ataupun pernah melihat tentang video pembelajaran, entah itu yang diupload di YouTube ataupun di media lainnya. Nah, dalam perancangan video pembelajaran tentunya membutuhkan storyline atau storyboard. Nah, di sini di rancangan naskah audio pun sama. Jadi sebelum kita melakukan perekaman, kita membutuhkan satu bentuk rancangan naskah audio berupa storyline atau storyboard seperti contoh yang ada di sini. Jadi di situ memuat identitas, kalau itu terkait dengan mata pelajaran, media, mata pelajarannya apa, format, durasi, segmentasi, produksinya, dan seterusnya. Terus nanti dituliskan di situ teks yang akan dibacakan detail sekali dengan jeda, dengan spasi dan seterusnya, disimbolkan dengan garis miring atau yang lainnya. Yang penting ada satu bentuk rancangan naskah audio yang dibuat sebelumnya agar nanti ketika rekaman itu ada satu panduan. Jadi seperti Bapak Ibu mungkin pernah melihat seorang pembaca berita, maka sebetulnya mereka pembaca berita itu membaca teks yang berjalan atau teleprompter istilahnya kalau tidak salah. Di samping teks yang disiapkan juga nanti kalau dibutuhkan ada satu suara latar atau back sound musik, itu juga bisa disiapkan di situ, instrumennya apa, judulnya dari apa, dan seterusnya. Terus dari teks yang disiapkan itu, penggalan-penggalan teks itu nanti diestimasikan membutuhkan waktu berapa detik, menit, dan seterusnya. Itu untuk rancangan naskah audionya. Terus kemudian peralatan yang dibutuhkan tadi sekilas di awal juga sudah kami singgung, yaitu ada laptop, smartphone yang di dalamnya nanti ada aplikasi untuk perekaman audio. Terus ada headphone di sini berarti sudah include dengan mikrofon gitu ya. Kalau hanya headphone saja maka dia hanya untuk mendengarkan saja. Jadi headphone plus mikrofon, ada earphone dan smartphone. Itu terus softwarenya dicontohkan di sini. Ada Google Edit Pro sama aplikasi standar perekaman di smartphone. Hampir semua smartphone itu ada perekaman untuk audionya. Berikutnya, untuk melakukan perekaman, Bapak Ibu bisa download dan menginstal aplikasi di Google Edit Pro ataupun yang lain. Google Edit Pro ini sebenarnya berbayar, tapi di situ disediakan yang sudah disediakan ada untuk meregistrasikannya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin terkait dengan hak cipta dan seterusnya, Bapak Ibu bisa menggunakan yang versi gratis, bisa menggunakan Audacity. Itu juga salah satu aplikasi untuk mengedit dan merekam untuk audio. Untuk yang di smartphone, itu sebenarnya bawaannya smartphone, aplikasi perekaman sudah ada. Kalaupun mau menggunakan pilihan yang lain bisa mendownload aplikasi ASR di Play Store, dibuka aplikasinya, nanti di situ ada pilih rekaman dan seterusnya. Oke, berikutnya untuk melakukan pengeditan dan pengolahan audio di situ sudah ada
tahapan-tahapannya. Ini untuk tampilan Cool Edit Pro-nya. Nanti kita demokan saja untuk bagaimana kita mulai perekaman dan seterusnya. Oke. Ya, ini untuk tampilan awal, terus memulai dengan file baru perekaman, terus kemudian ada setting awal untuk langkah 2, 3, 4 itu. Terus proses perekamannya nanti muncul kurva hasil perekaman itu, terus kemudian setelahnya bisa kita dengarkan dengan ada tombol navigasi play, pause dan seterusnya. Terus nanti bisa diedit, kita demokan juga nanti dua potong dua bagian gitu ya. Kemudian berikutnya, oke, ya, ini untuk salah satu mengaplikasikan dari efek untuk fade in dan fade out di awal dan di akhir, biar ada efek dari suara kecil mengeras dan seterusnya. Kalaupun di akhir nanti dari suara yang normal seperti ini nanti mengecil level suaranya atau volume suara dari yang dihasilkan. Itu kemudian ini proses rekaman yang sudah selesai, sudah diedit dan seterusnya, nanti bisa disimpan, penyimpanannya di sini. Nanti kita demokan juga. Terus ada beberapa setting yang harus diperhatikan kaitannya dengan jenis file audio. Nanti bisa dipilih dalam format yang diinginkan, entah itu WAV, MP3 dan seterusnya, sesuai dengan kebutuhan tentunya. Kebutuhan untuk pasca produksi audio itu mau digunakan atau disebarkan ataupun digunakan lebih lanjut untuk keperluan yang seperti apa. Di situ ada option memilih bitrate, sample rate dan seterusnya, nanti kita demokan dengan berbagai pertimbangan juga kenapa ada jenis file audio yang dipilih, dengan ukuran bitrate dan sample rate file audio yang ditentukan juga ada maksud dan tujuannya tentunya. Terus kalau sudah dipilih, ditentukan, maka sudah selesai untuk disimpan dan dipergunakan. Jadi secara umum seperti itu yang ada di paparan dari Pak Rudi Novindra itu. Kalaupun nanti Bapak Ibu akan berdiskusi lebih lanjut bila mana Pak Rudi sudah kembali pulih, sudah kembali fit, kita doakan beliau untuk segera pulih kembali. Nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi lebih lanjut di nomor telepon dan nomor WA yang tertera. Jadi bisa nanti berdiskusi lebih lanjut dengan beliau di sana. Jadi harapannya malam ini mari sama-sama kita doakan beliau untuk segera pulih kesehatannya, segera fit kembali dan kembali beraktivitas. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut lewat media lain. Baik, itu untuk paparan secara umumnya. Nanti coba kita demokan. Jadi nanti kita batasi untuk perancangan audiobook yang dimaksud, yang coba kami tangkap, coba kami eksplor tadi secara maraton gitu dengan keterbatasan waktu karena konfirmasinya kepada tim panitia agak mendadak juga gitu, mohon maaf. Nanti kita batasi untuk perancangan audiobook yang dimaksud adalah bagaimana kita menggunakan software audio editing, perekaman suara kita dengan aplikasi yang dimaksud, dengan smartphone juga bisa. Terus kemudian nanti mungkin kita demokan juga untuk yang terkini, mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti VCT, di alumni VCT batch 5 khususnya, itu ada penugasan, ada text to speech, speech to text. Nah itu
bisa juga dimanfaatkan untuk ketika mungkin dalam tanda kutip seperti saya gitu ya, agak kurang pede suaranya untuk direkam. Nah, nanti kita bisa menggunakan aplikasi text to speech. Jadi teksnya kita setting di aplikasi untuk menghasilkan suara. Yang penting kan kita nanti mendapatkan suara, kita edit, kita produksi, nanti bisa dikompilasi menjadi bentuk audiobook yang diharapkan dari materi paparan kali ini. Baik Bapak Ibu, mungkin paparan untuk PowerPoint-nya seperti itu. Kita coba ke demonstrasi Bapak Ibu. Yang pertama kami tunjukkan dulu untuk yang apa namanya? Ya, Bapak Ibu bisa mengunduh untuk yang versi free-nya, yaitu Audacity, bisa di kopikan linknya di sini. Ya, di audacity.team.org/download, di situ bisa Bapak Ibu download untuk versi apa namanya? Free-nya. Ya, free, dan ini yang jelas tidak berbayar dan tidak melanggar hak cipta seperti itu. Kalau sudah diinstal nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Itu akan basically atau secara prinsip itu nanti tampilannya, menu-menunya akan sama dengan yang di Google Edit Pro, walaupun mungkin tampilannya sedikit berbeda. Saya contohkan ketika membuka sebuah file hasil rekaman gitu, ini nanti tetap bisa, nah seperti itu, muncul ada kurva di apa namanya lembar kerja yang akan dipakai. Cuman terus terang memang untuk saya pribadi agak kurang familiar dengan aplikasi Audacity ini. Itu mungkin karena sudah terbiasa dengan aplikasi lain. Pernah menggunakan aplikasi Google Edit Pro dulu sekali, cuman sudah tidak saya pergunakan lagi, dan tadi tidak sempat untuk menginstal Bapak Ibu. Jadi nanti saya demokan untuk yang mirip-mirip Google Edit Pro. Kalau ini memang agak sedikit berbeda sekali dari sisi tampilan dan seterusnya. Jadi ini hanya kalau Bapak Ibu mau bereksperimen, eksplorasi, Bapak Ibu bisa apa namanya menggunakan Audacity. Mungkin saya tunjukkan secara sekilas. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu seperti yang ada di PowerPoint itu, sebelum kita merancang sampai final bentuk akhir dalam sebuah buku audio atau audiobook, maka kita melakukan proses perekaman. Karena sejatinya audiobook itu adalah kita membacakan dengan proses perekaman apa yang ada dalam buku ataupun materi pembelajaran kita. Gitu. Jadi mirip-mirip seperti video pembelajaran, cuma di sini lebih ditekankan pada audio atau suara. Kalau Audacity di sini di pojok, di pojok kanan atas Bapak Ibu, pojok kiri atas, di sini ada menu seperti player gitu ya, ada pause, play, stop. Ini untuk skip to start atau home, ini untuk next atau skip to end. Nah, di sini ada tombol merah untuk perekaman. Nah, ini bisa diklik untuk mulai merekam seperti itu. Kalau Audacity langsung keluar. Mungkin berbeda settingnya dengan di saat menggunakan Google Edit Pro tadi, harus membuka new file dulu dan seterusnya. Jadi ketika saya berbicara, memaparkan ini, mendemokan di sana Audacity merekamnya. Seperti itu.
Di sini ada level meternya di atas, berarti itu adalah untuk level suara kita. Jadi kalau saya keraskan maka di sini akan semakin menyentuh ke level bar yang kuning dan seterusnya. Itu untuk untuk kontrol kita. Dan di sini kurvanya pun akan muncul sesuai dengan level volume kita, besar kecilnya dan seterusnya. Seperti itu. Kalau sudah nanti kita kalau sudah merekam maka kita klik stop. Proses perekaman selesai, Bapak Ibu. Nah, setelah selesai pastinya kan ada bagian-bagian yang mungkin menurut kita kurang bagus, kurang oke dan seterusnya, maka kita edit. Gitu. Kita edit. Dan untuk Audacity ini simple, praktis. Tidak terlalu banyak setting, jadi ketika Bapak Ibu sudah menginstal, dibuka, maka secara otomatis untuk pengaturan-pengaturan yang lain secara default atau bawaannya sudah siap digunakan. Di sini dicontohkan tadi kalau menggunakan Cool Edit Pro, ada project rate-nya ada yang 44.100 dan seterusnya. Nah, di sini sudah otomatis. Terus untuk pengaturan mikrofon yang digunakan juga sudah otomatis seperti ini. Walaupun nanti kalau dipilih bisa yang lain, dan seterusnya. Begitu. Mungkin ini kalau ketika saya play, kalau di komputer saya bunyi, tapi saya kurang yakin akan bunyi di tempat Bapak Ibu atau tidak di Webex-nya. Mungkin ketika sudah, nanti hasilnya kita preview dengan cara play. Level volume kita, besar kecilnya dan seterusnya. Seperti itu. Kalau sudah, nanti kita kalau sudah merekam maka kita klik stop. Seperti itu. Dipakai untuk Audacity. Terus yang berikutnya yang mirip dengan Cool Edit Pro, yang terbiasa saya pakai, saya menggunakan Adobe Audition. Seperti ini. Itu langkah-langkahnya mirip seperti Cool Edit Pro. Jadi kalau Bapak Ibu mau mulai perekaman seperti yang ada di paparan PowerPoint itu, diklik filenya, zoom dulu, diklik file, ini akan ada pilihan untuk waveformnya, sample rate-nya kita pilih berapa, biasanya defaultnya 44100. Kalau Audacity tadi tanpa ada setting seperti ini. Terus channelnya kita mau pilih yang mono atau stereo. Biasanya untuk perekaman itu Oke, sekarang sudah ada suara ya, Pak Haris? Ya, masih. Suaranya sudah jelas. Ya. Oke. Yang tadi pun ada ya? Ada, tadi ada. Ada. Oke. Terus yang hasil player tadi, yang Audacity juga terdengar? Tadi kurang apa ya? Kurang kayak kecil ya tadi suaranya. Oke. Siap. Oke. Kembali ke sini. Di saat memulai untuk yang Cool Edit Pro ataupun Adobe Audition sama, ada pengaturan untuk sample rate-nya di 44100, stereo, ini untuk resolusi standarnya 16 bit. Kalau 8 bit itu sudah terlalu jadul gitu ya.
32 bit ini lebih tinggi prosesnya untuk audionya. Biasanya untuk profesional, musisi dan seterusnya mereka menggunakan yang 32 bit. Tapi standarnya untuk perekaman suara standar kita pakai 12 bit saja. Terus kita klik OK, maka nanti muncul waveform atau kanvas atau lembar kerja perekaman yang ada. Karena kita memilih stereo, maka di sini ada L, left dan right-nya di sini. Nah, di sini left. Oke, di atas itu left. Terus kalau di bawah nanti ini R atau right. Stereo. Oke, nah kemudian untuk perekaman untuk navigasi dari Adobe Audition di bawah transport di sini ada play, terus di sini lebih lengkap tombol-tombolnya. Ini untuk play from cursor to end of view, artinya ketika diseleksi, ketika kita play maka dia memutar atau memplay dari posisi kursor yang kita tentukan gitu, seperti ini di pada bagian mana gitu. Terus di sini ada play loop, berarti dia play bolak-balik gitu ya. Ketika kita seleksi dari kurva poin pertama sampai poin kedua, maka dia akan berulang di situ ngeplaynya. Biasanya itu digunakan untuk fitur itu sangat diperlukan ketika kita mau memperhatikan hasil rekaman pada bagian-bagian tertentu secara berulang kali. Ini seperti biasa untuk jump to beginning atau ke awal, terus atau ke marker atau penanda yang kita tandai, dan untuk yang ke paling akhir atau ke marker berikutnya atau tanda berikutnya. Kalau yang ini untuk diulang dan seterusnya. Standar tombol untuk navigasi player. Terus yang di sini untuk recordnya, jadi ketika Bapak itu memulai record sudah siap dengan perangkatnya, mikrofon sudah siap, tinggal klik saja record maka dia jalan. Seperti itu. Oke. Dan mulai merekam, kalau di sini level meter suara dari mikrofon kita ada di bawah. Semakin ke kanan akan menguning dan memerah. Kalau sampai merah berarti dia terlalu over. Dan kurvanya juga jalan di atas seperti itu. Ini untuk rekaman. Kalau merasa sudah cukup, ya kita tinggal klik di sebelah kiri kembali, pojok kiri bawah, kita klik stop. Maka selesai rekaman. Dan di sini karena Adobe Audition dan Cool Edit Pro itu berbayar, biasanya fiturnya akan lebih lengkap, lebih memanjakan pengguna dengan tampilan yang lebih mudah dipahami dibandingkan tadi yang Audacity kan sangat standar seperti itu. Oke, jadi itu hanya pilihan saja, Bapak Ibu monggo silakan mau pakai versi yang mana. Ketika sudah didapatkan seperti ini, mohon maaf tadi saya tidak demokan untuk yang Audacity karena saya tidak terbiasa familiar dengan Audacity. Cuman ini sebagai alternatif ketika Bapak Ibu punya kendala kaitannya dengan registrasi terkait dengan aplikasi yang berbayar itu. Oke, di sini kalau sudah kita dapatkan rekaman suara hasilnya, bisa kita langsung edit ataupun kita simpan dulu. Kalau belum disimpan, maka di sini di sebelah kiri di sini dalam bentuk untitled atau belum disimpan. Seperti itu. Kita klik simpan dulu juga bisa. Kita klik save as. Walaupun di akhir PowerPoint tadi di save-nya di paling akhir, cuman daripada nanti ada sesuatu, daripada kita sudah terlalu banyak mengedit dan seterusnya, resiko hilang, maka lebih baik kita simpan lebih dahulu. Kita save, dan ketika nanti ada proses editing dan seterusnya, semuanya bisa
ada tersimpan di sana. Oke, saya coba simpan di mana ini? Oke. Ya, saya contohkan di sini di folder yang Bapak Ibu kendaki mau di mana. Oke, kita namai contohnya trial. Uji coba. Terus di sini yang tadi di Kuliah Pro itu sama save as type, kita mau menyimpannya dalam bentuk file yang apa? Disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini untuk audio banyak sekali tipenya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalaupun mau lebih lanjut mengetahui sebenarnya perbedaan masing-masing ini untuk apa dan seterusnya, silakan bisa di googling untuk tipe file audio seperti apa. Nah, yang paling banyak kita pakai itu MP3. Sebenarnya MP3 ini bentuk kompresi, sudah terkompresi, filenya kecil tapi suara masih lumayan bagus. Tapi untuk yang profesional biasanya mereka menghindari menggunakan hasil rekaman dalam bentuk MP3 karena untuk proses editing dan seterusnya. Jadi MP3 itu untuk bentuk file terkompresi, dia kapasitasnya lebih kecil, kita distribusikan, kita bagikan, kita broadcast atau kita broadcast, kita publish, itu ringan karena nanti hasilnya kecil dibandingkan file tipe yang lain. Kita pilih MP3, kalaupun nanti mau dipilih pengaturan MP3-nya mau seperti apa, tadi ada bitrate, sample rate, kita klik option di sini Bapak Ibu. Nah, di paparan PowerPoint kan muncul seperti ini, sama seperti di Cool Edit Pro, Adobe Audition pun sama, karena MP3 ini merupakan audio coding dari ini, trademarknya dari Fraunhofer IIS and Thomson Multimedia. Jadi apapun aplikasi editing audionya, ketika MP3 itu dipilih, di klik option, maka nanti muncul seperti ini. Di sini ada preset untuk yang sudah disediakan. Kita akan menggunakan untuk yang mana? 128 kilobyte per second stereo, ini untuk distribusi di internet yang standar. Tuh. Di sini ada pengaturan yang lain. Kalau mau lebih lanjut, di sini banyak. Untuk bitrate itu yang depan ini 28 kilobyte per second, ada 4400 Hz, stereo dan seterusnya. Bitrate, sample rate, seperti itu maksudnya. Oke, untuk standarnya kita menggunakan yang 18 kilobyte per second. Tapi biasanya untuk yang file-file lagu yang bagus untuk MP3 itu di angka 320. Ini yang paling ujung. 320 kbps, 4400 Hz stereo. Suaranya mantap. Walaupun MP3 tapi sudah mendekati kalau di musik itu CD quality, katakanlah seperti itu. Kualitas CD audio. Oke, kita klik OK. Walaupun pengaturan yang lain, klik advance juga boleh. Di sini ada bandwidth maksimumnya, sample rate untuk yang sekarang, base quality untuk current-nya, dan seterusnya. Oke, kalau sudah yakin dengan settingan itu, kita klik OK, maka kembali ke sini. Itu pengaturan lebih lanjut dari MP3 yang mau kita produksi, diklik option. Kalau sudah, kita klik save. Saya zoom out dulu. Nah, di sini nanti ada peringatan bahwa saving to lower fidelity format. Artinya ini meyakinkan kalau hasil rekaman yang sudah dibuat itu betul-betul mau disimpan dalam bentuk MP3, lossy format, maksudnya format yang lebih rendah, dikompres. Tadi yang saya sampaikan, kompres atau lossy format, jadi format yang lebih rendah dari hasil rekaman yang sesungguhnya.
Kalau ya oke, enggak masalah kalau bentuk MP3 karena kita terkait dengan kapasitas. Kalau mungkin hanya 1, 2, 3, 4 menit is oke, paling hanya berapa megabyte. Tapi kalau satu buku bisa 1 jam, 2 jam, maka itu akan sangat mempengaruhi dari kapasitas audio file yang kita produksi. Kita klik OK. Nah, prosesnya seperti itu tadi. Di sini sudah tersimpan untuk filenya. Di sini trial, MP3 dan seterusnya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu sudah leluasa untuk mengeditnya. Di sini bisa dengan seleksi seperti ini. Katakanlah bagian yang depan ini kurvanya dengan yang ini kan lebih tinggi yang sebelah kanan. Berarti ini indikator volumenya kurang keras, gitu kan. Nah, ini bisa kita sesuaikan di sini biar agak sesuai dengan yang bagian ini dengan bagian yang depan. Caranya dengan di blok di sini sudah ada untuk volumenya, kita geser aja seperti ini. Nah, dia akan mengeras. Itu yang manual seperti itu. Terus itu juga bisa diakses di efek-efek seperti tadi yang bertanya, untuk efek-efek yang lain yang bisa kita sematkan pada bagian-bagian itu. Di sini untuk efek kaitannya dengan modulation, amplitude, amplify. Jadi mengeraskan bagian-bagian tertentu yang rekamannya terlalu rendah, kita amplify atau kita keraskan. Ini untuk yang efek-efek yang Bapak Ibu mungkin sudah lebih pro, sudah lebih advance, lebih profesional gitu ya untuk penggunaan itu. Tapi kalau untuk kaitannya dengan rekaman untuk pembelajaran kita ya cukup, oh ini kurang keras ya kita tinggal blok saja seperti ini, kita tinggal naikkan saja, geser ke kanan. Mungkin di Bapak Ibu kurang kelihatan. Nah, di sini kan posisi 0, kita klik ke kiri, maka dia minus. Ketika klik ke kanan, maka dia plus seperti ini. Oke, nah seperti itu. Sesuai kebutuhan. Kita tinggal lepas saja, maka selesai. Seperti itu. Itu salah satu contoh untuk bagaimana kita memanipulasi, mengedit hasil rekaman yang kita dapatkan, karena mungkin ketika kita take rekaman audio, bisa jadi ada suara-suara yang kurang kita kendaki. Contohnya mungkin ini adalah bagian suara yang ada suara masuk selain suara rekaman asli. Nah, ini kita bisa potong dengan cara, bentar, tadi terpencet. Oke, dengan cara kita seleksi, terus kita potong dengan klik kanan, delete juga bisa, atau cut, atau dengan tombol delete yang ada di keyboard juga bisa. Namanya cut. Nah, maka dia hilang. Seperti itu. Terus mungkin ini kita pindahkan di sebelah sini, kita pastekan di sini bisa. Dia geser di sini. Terus mungkin itu salah satu contoh. Ini di sini saya kepengen antara omongan yang pertama di sini dengan berikutnya di sini. Saya mau kasih jeda, biar ada jeda seperti ini. Bisa Bapak Ibu. Ini tinggal kita taruh di sini kursornya. Di sini. Oh maaf, ini terpencet lagi. Di sini terus Bapak Ibu klik yang di sebelah kiri atas. Ini salah satu fitur saja. Klik generate silence. Oke, di sini klik generate silence. Terus di sini silence time-nya mau berapa? Biar ada pengaruhnya, saya kasih 5 second atau 5 detik. Ketika nanti saya klik OK, maka di sini nanti muncul flat line atau garis lurus seperti ini, silent, tidak ada suara. Kalau ini kan berarti ada suara, mungkin suara dengungan atau suara apa di sini. Walaupun tidak muncul di sini. Oke, saya klik OK, maka di sini nanti yang
bergaris kuning ini nanti akan tergenerate silent itu. Nah, oke. Nah, seperti itu. Jadi ada silent, ada jeda, ada spasi di sini. Itu salah satu fitur saja. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bisa dieksplor lebih lanjut terkait dengan efek-efek yang ada. Mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan recording audio dan seterusnya, di sini juga banyak di sini. Oke. Seperti itu, ini proses rekamannya, proses penyimpanan, editing sudah. Ini kalau kita merekam secara langsung, artinya orang. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk tren sekarang mungkin kita juga bisa disuguhkan dengan AI atau Artificial Intelligence terkait dengan bahasa, terkait dengan input. Metode input dulu mungkin dikenalkan oleh beliau Pak Mampuono dan penemu baling gitu ya. Di narasi juga tadi dituliskan di sana ada penemu baling, ada apa istilahnya itu ya, mengetik dengan mulut, membaca dengan telinga gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Itu versi bahasa Indonesianya. Nah, kebetulan saya guru bahasa Inggris dan penugasan VCT batch 5 kemarin salah satunya itu text to speech, speech to text. Konsepnya sama seperti menemu baling kalau tidak salah ya, yang diperkenalkan oleh Pak Mampuono. Tujuannya sama, speech to text, text to speech. Nah, karena di sini kaitnya dengan audiobook, maka tidak saya demokan untuk yang speech to text, tetapi kebalikannya yaitu text to speech. Yang pernah saya demokan itu saya pergunakan kaitannya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Ini saya menggunakan aplikasi ini Bapak Ibu, TextAloud. Walaupun banyak untuk aplikasi yang lainnya untuk text to speech. Nah, ini juga bisa kita pakai untuk buku kita bacakan menjadi sebuah audio, yaitu audiobook. Jadi prinsipnya kan kita mau menghasilkan audio atau suara, entah itu dari rekaman kita sendiri maupun dari menggunakan software aplikasi. Ketika kita rekaman menggunakan aplikasi untuk rekaman, editing. Ketika kita menggunakan aplikasi lain, kita bisa langsung input teks, tetapi teks itu kita rubah menjadi bentuk audio. Nah, salah satunya yang pernah saya gunakan itu TextAloud. Ini saya pakai untuk pembuatan soal audio listening. Nah, di bahasa Inggris di SMK itu, SMA mungkin sama ya, ada listeningnya. Karena keterbatasan dari pronunciation di saya, khawatirnya tidak presisi, tidak bagus, maka saya lebih baik mempercayakan kepada penutur asli lewat aplikasi. Oke, saya demokan. Jadi bahkan saat itu saya sudah membuat template untuk pembuatan soal listening, karena di sini ada sedikit yang mirip-mirip ada coding ya untuk men-setting audionya, pause-nya. Ini Bapak Ibu mungkin melihat di sini. Di sini ada voice required, name, seterusnya terus pause sekian gitu. Nah, ini untuk men-trigger atau memanggil dari voice yang mau dipakai. Jadi di sini Bapak Ibu, voice yang ada kelihatannya. Oke. Voice yang terinstall di komputer Bapak Ibu nanti bisa beda-beda. Kalau bawaan Windows, punya Windows itu hanya
nanti yang depannya ada Microsoft David Desktop, Microsoft Zira Desktop gitu. Nah, kalau yang lain ini punya Bridget, Julie, Kate, dan Paul itu produk dari Neospeech. Ini berbayar juga. Terus yang lain. Saya koleksi ada 4 voice dari Neospeech yang sudah agak natural ketika untuk text to speech. Nah, mungkin saya berbaginya kaitannya dengan pembelajaran yang ini tadi, memaksimalkan pembelajaran. Ini pengalaman saya karena saya belum pernah untuk membuat sampai menjadi sebuah audiobook. Paling penggalannya ketika saya membutuhkan untuk aktivitas listening gitu. Ada satu teks seperti ini saya rubah menjadi audio listening gitu dan seterusnya. Salah satunya untuk pembuatan soal untuk listening. Salah satu contohnya seperti ini. Voice yang terinstall tadi sudah. Terus di sini kita tinggal memasukkan teksnya dengan cara di copy paste gitu dari Word ataupun dari mana, nanti kita tinggal cara memanggilnya di sini bisa dengan diketikkan ataupun yang ini insert text namanya, insert pause sekian, terus dynamic voice change untuk siapa. Saya contohkan di sini Bapak Ibu. Jadi ketika saya buka yang kosong saja, artikel kosong. Jadi di sini kalau hanya seperti ini, maka secara default nanti apa yang ada di teks di sini nanti dituliskan. Contohnya listening section gitu. Nah, ini kalau tanpa ada insert text tadi, maka dia otomatis menggunakan voice yang diseleksi di sini atau yang dipilih di sini. Tetapi kalau dengan kita insert text, saya contohkan di sini. Saya menggunakan punyanya Bridget. Nah, maka nanti di awal ketika kursornya dimainkan terus kita klik speak di pojok kanan atas ini, maka nanti pada kata listening section dia otomatis menggunakan voice dari Bridget, tidak David lagi, begitu. Itu untuk insert text kaitannya dengan voice change ataupun nanti yang lain. Di sini ada banyak pengaturan. Kenapa saya menggunakan text aloud? Karena bisa di custom seperti itu. Jadi kita tinggal men-setting satu bentuk seperti ini. Nanti ketika kita produksi, kita rubah menjadi audio, itu sudah otomatis jalan sampai akhir seperti ini. Di sini ada voice tag semuanya. In text dari voice itu sampai dengan akhir, sampai dengan katakanlah nomor terakhir yaitu nomor 15, karena untuk listening yang SMK itu 15, ada pernah rilis 14 juga, makanya pernah saya bikin template untuk yang 14 nomor sama 15 nomor sesuai kebutuhan. Nah, ketika sudah semuanya disetting, di sini nanti tinggal saya ganti-ganti dari isinya. Katakanlah untuk nomor listening untuk nomor ini, nomor questions number 14 and 15 refer to the following information. Maka nanti saya tinggal mengganti ini saja dengan soal yang lain. Tinggal diganti. Terus nanti kita generate, maka nanti sudah hasilnya beda soalnya. Nah, kalau sudah disetting semuanya seperti ini, satu set soal dengan pause. Ini pause ini penting karena terkait dengan sistematika dari tes itu sendiri. Kan tidak mungkin
dari satu soal ke soal berikutnya terlalu cepat dan seterusnya. Maka apa ditentukan pause seperti ini, ya ini berdasarkan oh ini kurang apa namanya, kurang terlalu lama, terlalu pendek, maka saya tambahkan. Ya trial error ini untuk membuat template seperti ini. Kalau sudah di sini sudah disetting seperti ini, dicontohkan, maka nanti di sini di pojok kanan ada speak, ada kursor, ada to file. Speak berarti kita untuk preview, untuk kita mendengarkan. Saya contohkan, saya taruh kursornya di depan sini, atau dari listening section ini sama. Nah, ketika saya klik speak, dia proses. Oke, masih. In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. There are 4 parts to this section with special directions for each part. Part 1. Directions. There are 3 items in this part. For each item, you will see a picture on your test paper and you will hear 4 short statements. The statements will be spoken 2 times. They will not be printed on your test paper. Dan itu kita bisa pause, kita resume lagi. Test paper, so you must listen carefully. Seperti itu, dan kita bisa stop. Nah, posisi kursor berada di sini Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita review lagi, speak-nya, kalau speak itu mesti dari awal, teks. Tapi kalau kursor berarti dari kursor terakhir kita di mana itu. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi bisa perhatikan perubahan dari ini masih Kate. Nah, ketika saya coba di sini, saya demokan dari ini. Di sini nanti kalau di awal semuanya kan pakai Kate ini, dari blok sini sampai sini. Ini nanti menggunakan voice-nya Kate, perempuan tadi. Pakainya perempuan. Ya, yang saya blok biru itu berarti dia menggunakan voice Kate. Nah, ketika nanti menyentuh pada ini, insert text yang Paul, maka setelahnya di sini, yang blok ini, maka dia berubah menjadi, secara otomatis berubah menjadi suaranya Paul laki-laki. Kita coba yang dari sini. Oke, saya zoom out dulu. Look at the sample below. Now listen to the 4 statements. A. The computer is on the sofa. B. There's a chair under the table. Ya, seperti itu. Jadi dia akan berubah secara otomatis antara blok yang atas. Suara saya masih terdengar ya Pak Haris ya? Masih Pak, jelas. Masih. Terus Ya. Suara demo tadi dari teks itu bagus terdengar juga ya? Oke. Terdengar juga. Ya, terima kasih Pak Haris. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi di awal blok ini maka dia menggunakan perempuan yang Kate tadi. Terus yang pilihan opsi ini dia sudah menggunakan Paul laki-laki. Nah, ini kan akan akan bisa di custom. Jadi bisa dalam satu teks panjang itu kita bisa custom, mungkin 2 orang berbicara dalam bentuk dialog, 3 orang, 4 orang, selama kita mempunyai berapa jenis suara yang ada di sini. Gitu Bapak Ibu. Cuman sayangnya voice engine yang saya punya ini baru sebatas yang bahasa Inggris. Saya mencari yang bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia belum menemukan. Dulu katanya pernah ada yang memproduksi itu, cuman belum. Lah itu teman-teman yang kemarin di VCT batch 5 itu menggunakan voice punyanya Google Voice. Itu bisa dipakai juga untuk yang versi bahasa Indonesia. Akan
seal al Google itu seperti apakah mendekati tergantung kualitas dari engine-nya atau mesin suara itu sendiri dari punyanya Google. Mungkin jadi berdasarkan pengalaman pribadi saya, mungkin masih jauh dari ekspektasi atau harapan beliau Pak Rudi terkait dengan pemanfaatan audiobook untuk memaksimalkan pembelajaran. Mungkin saya baru sebatas ini. Untuk pemanfaatan pembelajaran yang lain, memaksimalkan yang lain, belum. Paling ketika sebagai contoh, saya contohkan di sini lain. Saya mempunyai, katakanlah, ya lagi-lagi itu hanya untuk memproduksi suara, merekam. Nah, hasil rekaman itu nanti apakah kita koleksi dalam bentuk hanya untuk penugasan siswa atau sebagai media pembelajaran? Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Saya mempunyai satu teks di buku bahasa Inggris. Dan dari mohon maaf, salah pencet lagi. Oke, nah seperti ini. Ini saya ambilkan dari buku Forward and English kelas 1, kelas 10. Oke. Nah, mungkin seperti ini. Saya ada teks tentang Prambanan. Dan ternyata di teks ini tidak ada audionya, tidak ada listeningnya. Maka ketika saya rekam dengan suara saya, ya saya khawatir pronunciation saya tadi seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu yang guru mapel yang lain, yang bahasa pengantarnya teksnya pakai bahasa Indonesia, mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplor untuk perekaman yang secara manual tadi menggunakan suara kita sendiri. Kita rekam, terus kita produksi menjadi satu bentuk teks ataupun paparan ataupun apa. Nah, contohnya saya akan merubah satu paragraf ini menjadi bentuk listening. Ya, saya tinggal copy saja seperti ini, Bapak Ibu. Terus saya masukkan di yang kosong tadi, katakanlah di sini. Oke, listening section. Oke, seperti ini. Terus di sini mungkin di baris dua baris pertama masih pakai Bridget. Terus kedua saya mau pakai yang 3 ini perempuan semua, yang laki-laki hanya Paul. Oke, saya pakai Paul. Tinggal di setting seperti itu saja, Bapak Ibu. Terus kalau sudah, kita coba speak atau kita preview nanti hasil suaranya seperti apa. Listening section. A UNESCO World Heritage Site, in almost any other country, a magnificent ancient monument on the scale of Prambanan would quickly be designated a national symbol. In Indonesia, though, it is somewhat overshadowed by the even more awe-inspiring nature of the nearby Borobudur. The two sites are quite different in style. Oke, mungkin untuk yang Bridget itu kurang bagus, maka tinggal diganti saja di sini. Oke, siapa ini? Kate tadi. Atau sebentar. Juliet. Oh, Julie. Atau biar lebih yakin pakai teks saja. Oke, kita pakai Julie. Sebentar Bapak Ibu. Ini kita hapus dulu. Oke. Kita coba ganti Bridget dengan Julie karena tadi beberapa kata tidak kurang bagus. Kita bisa ganti terus kita coba preview lagi. Listening section. A UNESCO World Heritage Site in almost any other country, a magnificent ancient monument on the scale of Prambanan would quickly be designated a national symbol.
In Indonesia, though, it is somewhat overshadowed by the even more awe-inspiring nature of the Oke, seperti itu. Kalau kita katakanlah dari setting, dari pause tadi sudah dirasa yakin, oke, bagus. Maka setelahnya kan kita tidak mungkin, kita harus mendapatkan file audionya. Bagaimana cara mendapatkan file audio dari teks ini? Di sini langsung saja kita klik di pojok kanan atas, ada to file. To file kita klik, nanti muncul confirm output directory di sini. Oke. Jadi kita mau simpan di mana? Di sini dicontohkan. Coba saya simpan di, ya biar tidak acak. Oke, saya taruh di sana. Terus kita klik OK. Oke, proses selanjutnya dia aplikasi itu nanti mengenerate otomatis. Tadi di sini prosesnya sekian persen gitu. Tergantung dari banyak kecilnya, banyak atau tidaknya dari teks itu. Semakin banyak teks yang kita rubah menjadi audio, maka prosesnya akan menjadi lama. Oke, filenya tadi di ya, yang ini. Saya geser dulu, bentar. Oke. Filenya tersimpan di sini. Ini sesuai judul dari ini, Bapak Ibu, di atas ini. Karena di sini default title 4. Kalau ini kan tadi TypeScript, ini template. Gitu. Nah, ini ada defaultnya, maka oke, di sini default title 4. Ini sudah jadi bentuk MP3, Bapak Ibu. Default title 4 MP3 file 1, sekian kilobyte. Ketika saya klik play, double klik, listening section. A UNESCO World Heritage Site in almost. Ini hasil dari teks tadi sudah dalam bentuk MP3. Ini adalah player di bawaan Windows 10 seperti ini. Jika saya play maka sudah nampak, terdengar seperti yang tadi di teks itu. Almost any other country, a magnificent ancient monument on the scale of Prambanan would quickly be designated a national symbol. In Indonesia, though, it is somewhat overshadowed by the even more awe-inspiring nature. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ini kan sudah dalam bentuk MP3. Nah, MP3 ini, MP3 ini nanti Bapak Ibu bisa pergunakan untuk untuk keperluan yang lain, apakah disematkan menjadi aset dalam video pembelajaran ataupun dalam yang lain, ataupun sesuai dengan tema pada malam ini, yaitu untuk audiobook itu. Setelah kita koleksi banyak, nanti kita jadikan satu file. Nah, sebagai contoh audiobook yang sudah dipasarkan itu saya tampilkan dari bukunya Harry Potter di sini. Dulu pernah saya download itu. Ini ada bukunya dalam bentuk PDF, dan di sini bentuk MP3-nya. Ini adalah rekaman orang, bukan teks itu. Ini bentuknya MP3. Di sini tidak muncul type. Oke, type-nya di sini. Nah, di sini semuanya bentuknya MP3 file. Oke. Saya contohkan di sini. Ini adalah audiobook yang
dari bukunya Harry Potter. Harry Potter and the Philosopher's Stone by J.K. Rowling. Chapter 1. The Boy Who Lived. Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Privet Drive were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense. Oke, yang jelas ada banyak perbedaan Bapak Ibu. Kalau ini memang rekaman asli dari suara manusia, pembaca dari buku novelnya Harry Potter. Nah, karena ini novel genrenya, maka Harry Potter itu novel. Kalau salah mohon dikoreksi nanti. Maka membacakannya juga dengan apa namanya? Dengan penjiwaan, dengan intonasi, dengan penggalan yang berbeda tentunya. Ya, itu disesuaikan. Nah, kalau dengan voice engine yang seperti tadi, dengan aplikasi, maka feel atau rasa dari manusia yang membacakan itu pasti berbeda. Nah, maka sangat disarankan kalau memang Bapak Ibu akan menggunakan media audiobook ini, maka diupayakan untuk merekam sendiri biar feel-nya dapat menyatu dengan apa yang dibacakan, direkam. Juga nanti ketika didistribusikan, didengarkan oleh anak didik kita, maka feel-nya pun dapat juga seperti itu. Begitu Bapak Ibu, mungkin apa namanya demonya terlalu sekilas. Yang jelas di sini kami mencoba mengambil apa yang ada di dalam bentuk apa namanya tema ataupun materi yang diusung oleh Pak Rudi tadi. Kita coba jabarkan, ya intinya adalah bagaimana kita mencoba memanfaatkan tools itu untuk menginspirasi, untuk kita mempunyai sebuah karya dalam bentuk suara direkam. Lah nanti post production dari itu atau produksi akhir dari audio yang kita rekam itu nanti mau digunakan untuk seperti apa. Nah, itu kaitannya dengan memaksimalkan pembelajaran, sesuaikan dengan kebutuhan dari mata pelajaran Bapak Ibu yang ampuh tentunya. Dan itu akan sangat menarik untuk didiskusikan entah dalam edisi kali ini ataupun di media-media yang lain. Mungkin dari kami seperti itu dulu. Mohon maaf kalau ada keterbatasan, kedalaman materi, mungkin tidak sesuai yang diharapkan oleh Pak Rudi sendiri. Mohon maaf. Kami mencoba membawakan itu bentuk pertanggungjawaban kami, menghadirkan materi sesuai yang ada di flyer dan narasi untuk pada edisi malam hari ini. Monggo nanti setelah ini kita sifatnya diskusi. Bagaimana ada apa namanya kekurangan dari kami bisa ditambahkan terlebih pada pengalaman Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemanfaatan audio khususnya ataupun yang lain yang terkait dengan audio juga untuk memaksimalkan pembelajaran kita entah itu di kelas ataupun di luar kelas. Begitu dulu Pak Haris, monggo dipersilakan untuk sesi diskusinya. Terima kasih Pak Tri, tadi sudah memberikan pemaparan mulai dari apa itu audiobook sampai dengan melakukan demo, bagaimana cara memproduksi sebuah audio, sehingga nanti memang kalau saya perhatikan sendiri bagus ya atau cocok untuk ini soal listening bahasa Inggris. Dan ini bisa diproduksi sendiri, bisa diujikan langsung kepada siswa-siswi kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi tanya-jawab atau diskusi. Ya, ini saya membaca ada yang bertanya dari Bapak atau Ibu Gemala. Ada 2 pertanyaan. Yang satu, apa ada aturan mengenai buku yang boleh dibuat menjadi audiobook?
misalnya tahun berapa, atau mungkin harus izin ke penerbit atau ke penulis. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon info apa ada tempat untuk berbagi atau menjadi freelance suara atau audiobook. Itu pertanyaan dari Gemala, Ibu Gemala atau Bapak Gemala. Mau langsung ditanggapi Pak Tri? Yang pertanyaannya ada di grup panitia. Halo Pak Tri. Nggih. Yeah. Oke Pak. Yang pertama terkait dengan legalitas buku yang seperti apa yang bisa kita jadikan audiobook. Ya tentunya selama itu bukan karya kita, buku itu terus kita mau jadikan audiobook dan itu dikomersilkan, ya pastinya ada izin hak cipta kan, seperti itu. Tetapi kalau mungkin yang di sini yang dimaksud Pak Rudi, mungkin harapan beliau itu untuk bagaimana karya-karya kita yang sudah ditulis, yang untuk kalau itu dalam bentuk buku bisa kita produksi dalam bentuk audio juga. Artinya ketika penulis sendiri yang membacakan, pastikan dengan suatu atmosfer, satu feeling, satu penjiwaan yang akan menyatu tentunya. Itu kalau berupa karya dari buku, dari yang Bapak Ibu tulis gitu. Tetapi yang kalau terkait dengan materi, tema tadi bahwa audiobook yang kita buat itu untuk memaksimalkan pembelajaran, bisa jadi itu di luar dari buku yang ada yang kita punya. Mungkin ada hanya satu penggalan-penggalan materi dari buku ajar yang ada, yang mungkin sifatnya itu memang buku itu sendiri sudah free, dibagikan oleh pemerintah atau BSC ataupun yang versi apa gitu. Nah itu mungkin penggalan-penggalan itu bisa, saya yakin kalau itu untuk kepentingan pendidikan, untuk hanya dipergunakan di kelas, tidak dikomersilkan, mungkin tidak perlu untuk izin hak cipta dan seterusnya. Mungkin secara umum seperti itu, tapi untuk konkretnya saya sendiri belum punya pengalaman itu. Terus pertanyaan kedua terkait dengan freelancer tadi, dulu sebenarnya saya sudah pernah baca apa namanya, jadi semacam komunitas untuk para penggiat itu tadi apa namanya, kalau diistilahkan apa saya lupa itu. Mungkin bisa di googling audiobook apa ya. Oke, mungkin ini. Oke, sebenarnya ada sih tempat untuk itu tadi yang diharapkan freelancer untuk mengisi itu. Dulu saya pernah baca di website apa itu ya. Oke, mungkin kita bisa buka di sini yang awal, audible.com. Artinya sebagai kontributor gitu ya. Kalau di sini mungkin akan bagaimana kita mendapatkan hasil. Tapi pastinya di setiap web itu juga membutuhkan kontributor. Tapi ya itu tadi, pasti dengan syarat-syarat. Nah, biasanya di sini di karir gitu. Oke. Nah, seperti ini. Jadi bisa di sini audiblecareers.com itu sebagai salah satu tempat mungkin bisa saya masukkan di sini.
Oke, jadi di situ nanti oke dan seterusnya. Ini yang jelas karena kaitan dengan karir maka dia profesional kan. Itu salah satu penyedia dari audiobooks yang besar ini kalau nggak salah disupport oleh Amazon kalau nggak salah Audible. Iya, Amazon Company. Betul. Oke, itu salah satu penyedia audiobook agak lumayan besar. Terus ya banyak sih kalau mau di apa mau apa dicari di Google iya, banyak itu. Iya, yang jelas untuk tempat kita sebagai kontributor untuk sebagai pembaca dari audiobook itu ada. Nah kalau yang Indonesia saya belum menemukan. Mungkin Bapak Ibu yang ada referensi bisa dibagikan. Mungkin itu Pak dari 2 pertanyaan. Oke, ya terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya ini dari Ibu Herawati. Jika membuat satu audiobook ini kan sangat berat. Nah, jika satu kali apakah bisa di part-part ini kalau mungkin pemahaman saya di part-part itu mungkin dipotong-potong gitu ya Pak. Kalau dibuat satu folder besar kemudian dibuatkan soft file-nya agar memberikan kualitas terbaik audiobooknya. Iya. Iya betul. Jadi sebetulnya seperti yang dicontohkan yang profesional sekalian ya Bu ya kalau kita contohkan. Karena saya sendiri kan belum punya karya dalam bentuk audiobook. Satu buku saya bacakan sendiri direkam gitu. Mungkin karya buku pun saya belum punya juga kan gitu. Nah, paling itu tadi untuk ketika satu materi pembelajaran untuk teks saya rubah jadi audio gitu kan. Beberapa teman yang lain yang memang pronunciation-nya bagus, pengucapannya bagus dalam bahasa Inggris pernah rekaman juga lah. Paling kami di belakang layar membantu untuk teknis audio perekamannya gitu dengan perangkat yang ada kita hasilkan biar suaranya clear dan seterusnya. Dan itu memang tantangannya luar biasa. Kami pernah dulu di level MGMP gitu mencoba untuk rekaman audio listening hanya untuk satu paket soal 15 soal listening itu hanya durasi 18 menit sekitar 18 menit satu paket soal target pertama saat itu dari 2 pengisi suara 3 pengisi suara 1 untuk narator 2 untuk item-item soalnya. Itu saja tantangannya luar biasa, 18 menit. Trial error dengan alat seadanya dan seterusnya. Itu berapa kapasitas Pak kalau 18 menit itu? 18 menit itu tergantung dari MP3-nya. Jadi kalau yang kapasitas yang dimaksud, nah yang tadi seperti ini yang ditampilkan di layar dari Harry Potter itu, satu buku ini kan terdiri dari 17 chapter, maka dia rekamannya dipotong-potong menjadi per chapter. Nah, di sini kalau saya sorot di sini untuk chapter 1 dia hanya 12 mega. 12 mega panjangnya 31 menit. 31 menit 53 detik gitu. Kalau sekitar 18 berarti mungkin ya separuhnya ya 15 mega atau Iya betul. Cuman saat itu saya produksi dengan bitrate yang tinggi kan itu untuk soal listening. Oh gitu. Saya setting dengan 32 kbps sampai 3, 18 menit kalau nggak salah saat itu sampai 50 mega. Toh itu kami distribusikan lewat CD pun kan sangat longgar gitu. Jadi sesuai kebutuhan karena untuk listening kami membutuhkan kualitas jernih dan seterusnya maka MP3-nya kita tidak terlalu kompres terlalu bitrate-nya kita naikkan. Kalau yang ini saya yakin kalau kita lihat cek filenya maka di sini detailnya bitrate-nya bahkan hanya 56 kilobyte per second. Kelihatan nggak Pak Haris? Ya kelihatan.
Ini untuk chapter 1 The Boy Who Lived untuk Harry Potter ini. Ini diproduksi tahun 97. Mungkin saat itu kenapa hanya 56 kbps? Karena mungkin saat itu distribusi media, penyimpanan di internet itu kan masih kapasitasnya kecil. Maka mereka perekamannya, outputnya, ini kan saya dapatkan juga tahun dulu, sudah lama sekali. Jadi hanya 56 kbps. Kalau sekarang saya yakin minimal sekali sudah 128 kbps gitu. Jadi betul, jadi kalau kita langsung rekaman satu buku full penuh, jelas butuh energi besar. Kita potong satu chapter pun 30 menit langsung perekaman full pun juga tidak mungkin. Kita bisa mungkin hanya 5 menit, 1 menit, berapa nanti kita. Lah itu makanya tadi bisa menggunakan Cool Edit Pro, Audacity ataupun Adobe Audition untuk kita mengedit, menggabungkan hasil rekaman yang kita ambil atau kita take 1, 2, 3 kali dan seterusnya. Mungkin seperti itu Pak Haris. Ya, kesimpulannya hari ini berapa menit, besoknya kan begitu Pak. Jadi betul. Tidak langsung harus selesai gitu. Dicicil lah kemarin. Dicicil betul. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Ode, software gratis atau lisensi. Tadi kan sudah disampaikan Pak Tri, ada yang memang versi berbayar, ada yang juga Audacity itu versi yang gratis. Begitu ya Pak Tri ya? Iya betul. Ya. Jadi disesuaikan, kalau memang punya budget pengen berbayar ya bisa dipilih yang tadi studio Cool Pro itu tadi. Iya betul. Kemudian dari Bu Suci, bagaimana agar terdengar suaranya Bu? Ini masih jelas suara yang apa yang dimaksud ini? Atau mungkin suara yang dari rekaman? Dari demo tadi mungkin. Oh, begitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya Pak. Ya, ini dari menyebutkan namanya Aku Merdeka ini dari Bapak atau Ibu. Apakah ini bisa diedit sound berapa layer kah? Berapa layer? Oh, berapa layer? Oke. Ya, ini mungkin ya layer mungkin di sini. Oke, sebentar. Bisa multi layer, tergantung dari setting di awal. Saya lupa di mana tempatnya. Yang jelas bisa multi layer atau banyak layer ini. Kalau ini tadi kan dicontohkan stereo, maka hanya dua layer atau dua channel kiri dan kanan. Kalau saya tadi sempat lihat di itu Pak, di aplikasi Cool Pro itu tadi itu bisa 6 kalau tidak salah, 6 layer ya. Jadi kita sambil ngomong juga bisa ditambahkan instrumen, misalkan instrumen musik mengerikan, musik horor misalkan gitu. Jadi bisa ditambahkan. Bisa dikombinasi, Iya. Bisa terjawab Pak ya yang pertanyaan tadi. Ya ini multi track seperti ini saya contohkan. Jadi untuk pertama bisa kita setting di mikrofon 1 gitu kan, mono, terus nanti ada hardware yang lain gitu. Seperti di studio musik itu katakanlah di track 1 nanti hanya merekam suara gitar, nanti track kedua nanti untuk drum pun kan nanti ada mikrofonnya, mungkin paling tidak kan ada 5 lah, nanti setiap track ini bisa merekam satu-satu ya. Di sini di Adobe Audition juga ini secara default ada 6 track bisa direkam. Itu mungkin. Ya. Betul sekali Pak. Baik. Di sini saya lihat mungkin ada yang pertanyaan secara langsung. Oke, silakan. Ada Ibu Harti, kami persilahkan. Halo Ibu Harti. Halo Ibu Harti. Halo.
Halo, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ke pertanyaan Dari berikutnya. ya, yang ini Langsung dulu, Bu. ya ada yang tanya ini Bapak Rasidi. Baik, halo Bapak Rasidi. Bentar. Si Anwit saya cari dulu namanya. Bentar. Oh, audionya nggak terlihat ini Bapak Rosadi ini. Oke, mungkin penanya berikutnya yang langsung. Ya, bentar. Di situ ada Bu Herawati, Bu Husnul Khotimah. Mungkin bisa dipersilahkan. Herawati. Ada. Halo Ibu Herawati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Apa suara saya Sebentar, agak putus-putus suaranya. Bentar. Halo. Suaranya putus-putus, Ibu. Terima Bisa diulang lagi, Bu? banyak. Pak, Halo Ibu, suaranya putus-putus Ibu. menarik sekali materi malam ini. Saya sangat tertarik, apalagi dari awal saya. Oke, saya ulang Pak ya. Suara Silakan. saya sudah Ya, silakan. jelas. Ya, yang terakhir agak jelas, Bu, silakan. Aduh, hilang lagi suaranya. Putus-putus, Bu. Halo. Ya. Oh, suaranya. Iya, pertahankan posisi yang tadi, yang halo gitu. Suaranya sudah jelas. Oh iya, saya ulang. Terima kasih Pak atas waktunya, menarik sekali materi malam ini. Wow. Oke. Halo. Ya, iya, halo. Langsung silakan ke poin pertanyaan. Iya, ke poinnya saja, Bu. Jelas. Ya, kadang jelas, kadang enggak. Halo Ibu. Mungkin dibantu lewat chat saja Bu Herawati karena memang terkendala audio naik turun gitu. Mohon maaf Ibu ya. Karena koneksi di perangkat Ibu. Sudah jelas? Masih putus-putus Ibu. Ibu Herawati, kami persilakan. Oh iya. Menarik sekali materinya Pak Tri malam ini. Iya, hilang lagi. Mungkin dipersilakan lewat chat saja Bu Herawati. Ya Bu Herawati, kami persilakan di chat aja nggih. Mohon maaf. Sharing hilangnya. Iya. Di chat aja biar kita bacakan terus nanti biar nanti menjawab. Ya, terima kasih Bu Herawati, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Hermansyah. Halo Pak Hermansyah. Halo. Halo Pak Hermansyah. Bisa mendengar suara saya? Halo. Halo. Waduh. Berikutnya mungkin Pak. Ya, banyak yang terkendala audio nih. Ibu Husnul itu mungkin? Nah, dari Ibu Husnul Khotimah. Ya, kami persilakan. Halo Ibu Husnul. Halo Ibu Husnul.
Halo Ibu Husnul. Oke, berikutnya Pak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Biar nggak terlalu lama, nggih. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan Pak. Kita langsung ke pertanyaan aja di kolom chat. Mohon ya. Oke, monggo silakan. Bagaimana cara menggunakan beberapa mikrofon? Cara merekam dengan menggunakan beberapa mikrofon. Ini Pak pertanyaan dari Bapak ini. Mungkin bisa langsung dijawab saja. Oke. Itu sebenarnya terkait dengan pertanyaan tadi yang layer atau track gitu. Jadi kalau kalau saya tunjukkan di sini menggunakan Adobe Audition di sini, kalau yang sebelah kiri itu untuk yang edit view, ya. Terus ketika yang sebelah kanan itu multi track. Nah di sini untuk beberapa mikrofon nanti itu membutuhkan, kalau komputer atau laptop Bapak Ibu itu bawaannya kan hanya satu mikrofon, inputnya, cek input fisiknya di colokannya gitu ya, itu hanya satu input mikrofon. Nah ketika mau banyak mikrofon dengan nanti masuk ke tracknya sendiri-sendiri, track itu berarti channel sendiri-sendiri, maka Bapak Ibu harus menambah sound card tambahan atau audio cut untuk yang dipasang di laptop tambahan. Oke, jadi nanti kalau sudah di sini ada audio hardware setup di sini. Ketika diklik, maka di sini nanti ada pengaturan untuk input dari audio kita apa saja yang tersedia yang terkoneksi dengan laptopnya. Kalau default inputnya di sini ada mikrofon, gitu. Terus di sini nanti ada klik control panel. Nah di sini, saya contohkan di sini laptop saya hanya menggunakan satu satu sound card, yaitu punya Realtek Audio. Maka di sini mikrofonnya Realtek Audio. Kondisinya ada kabel output. Ini virtual kabel. Itu untuk ngakali ketika ada untuk kebutuhan tertentu ini yang saat itu saya pakai untuk audio yang lain. Jadi kalau di sini kalau sudah ada sound card yang lain selain Realtek Audio itu mikrofonnya, maka di sini nanti muncul mikrofon yang lain. Mungkin bisa saya tunjukkan. Saya mempunyai sound card tambahan satu, nanti di situ muncul untuk selain Realtek Audio. Saya cancel dulu, mudah-mudahan bisa terbaca. Katakanlah di track 1 saya mau setting audio hardware setup-nya tadi, terus kita ke Halo Pak Tri. Halo. Halo, suara. Atau saya yang hilang nih? Halo. Yang lain sama? Mendengar suara dari Pak Tri? Bu Dewi Rohimah itu monitor, maksudnya sudah terdengar, suara saya terdengar ini? Nah barusan muncul lagi ya, nggak tahu mungkin atau mungkin yang lain sama. Mungkin tadi karena saya mencolokkan, gitu. Ya, karena tadi saya kepengennya mencolokkan audio cut yang lain atau sound cut yang lain, pertanyaan tadi itu, tapi ternyata itu
ada efek untuk di Webex-nya, karena Webex-nya kan tadi saya setting menggunakan sistem. Jadi prinsipnya seperti itu. Mohon maaf tidak bisa saya demokan secara lebih lanjut. Nah, tadi itu. Jadi, nah ini di sini muncul udah, walaupun sudah saya cabut itu. Kalau Bapak Ibu tadi menyimak, di sini kan tadi hanya mikrofon Realtek audio. Ini di sini direct sound input ports, ini fisik hardware. Nah, di sini ada line kedua yaitu XOX KS108. Ini soundcard tambahan USB. Gitu. Nah, ini nanti kita klik ini, terus kalau sudah nanti kita klik OK. Nah, di sini nanti muncul default inputnya, mau pakai yang mana. Ya. Terus nanti kita tinggal arahkan untuk track yang dimaksud. Seperti itu. Bentar. Oke, kalau sudah, nanti di sini kalau sudah di hardware audionya sudah, nanti tinggal kita, nah ini. Oke, jadi mungkin untuk yang track 1 kita menggunakan nah ini Realtek audio 1, mikrofon 1. Terus di sini nanti untuk yang berikutnya itu. Di sini juga dari wire setup juga bisa. Ini untuk apa namanya lebih lanjut untuk pengaturan kalau dalam bahasa hardware-nya itu pengkabelan gitu atau colokan kabel mikrofon. Jadi itu sebenarnya untuk mengalamatkan mikrofon 1, 2, 3 pada track-track yang dimaksud. Dan itu membutuhkan soundcard khusus dari situ. Jadi kalau di studio musik Bapak Ibu, kenapa mereka bisa per mikrofon atau per alat musik bisa masuk ke dalam satu perekaman seperti ini, Adobe Audition contohnya dalam banyak track, banyak layer, karena mereka menggunakan soundcard khusus, yaitu lebih dari satu. Simpelnya seperti itu, lebih dari satu. Sementara laptop kita kan bawaannya hanya satu mikrofon, input dari luar, seperti itu. Ya, mungkin begitu Pak. Kesimpulannya itu kan harus diatur jalur-jalurnya, ini yang apa, yang itu kan ya. Betul ya, jalur-jalur kabelnya dimasukkan, dicolokkan, nanti tinggal diatur di track-track yang di software itu. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Umul Hidayah. Dari Umul Hidayah, monggo Ibu. Halo Ibu Umul. Ya, halo. Bisa didengar Pak suara saya Pak? Oh, jelas Bu, monggo silahkan. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya beberapa kali pernah membuat rekaman ya, narasi itu untuk media pembelajaran ataupun untuk video liputan. Yang paling hanya durasinya itu antara 5 sampai 10 menit. Memang dari pengalaman yang sudah saya lakukan itu, untuk perekaman memang bisa dilakukan beberapa kali dan misalnya satu kali take itu hanya mungkin 1 kalimat atau 2 kalimat, karena kita juga karena perekamannya juga pakai menggunakan handphone, itu juga biasanya hasilnya pun kurang maksimal gitu ya. Kadang suara-suara lain ada yang masuk walaupun itu hanya suara AC misalnya. Nah, untuk mengaturnya, tapi yang biasa saya lakukan itu kan langsung masuk ke edit video. Jadi saya sendiri belum pernah untuk edit audio ini sendiri gitu. Mungkin Pak Tri bisa memberikan saya bisa menunjukkan untuk menghilangkan noise-nya itu seperti apa Pak, terus dan cara mengatur efek-efek tertentu mungkin tadi disampaikan juga ya di Adobe Audition itu misalnya ada efek suara anak atau apa gitu, disampaikan kembali Pak. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Bu Umul. Tadi pertanyaannya bagaimana menghilangkan noise yang suara-suara di luar biar terlihat jernih begitu. Kemudian pertanyaan kedua,
ada semacam efek-efek ditambahkan sehingga suasana itu betul-betul real gitu. Monggo Pak Tri disesuaikan. Oke Bu Umul, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Memang karena sekarang trennya kan video, tapi sebenarnya dalam video itu kan sebenarnya ada audio juga. Jadi ketika Bapak Ibu itu take secara langsung dengan video, bisa dengan smartphone ataupun kamera yang lain, biasanya di kamera itu sudah ada built-in mikrofon atau mikrofon yang sudah tertanam di perangkat HP ataupun kamera DSLR ataupun yang lainnya. Dan karena keterbatasan dari mikrofon yang bawaan, yang built-in, yang tersematkan secara langsung di kamera, terlebih yang kamera di smartphone itu cenderungan mikrofonnya dia peka, sangat peka sekali terhadap suara-suara di belakang kita. Bahkan hembusan angin tadi digambarkan juga bisa terekam. Maka disarankan tadi menggunakan mikrofon eksternal, dan itu variatif dengan tujuan tertentu. Kita merekam suara yang sumber suaranya itu bagaimana, itu juga nanti menentukan tipe mikrofonnya. Nah, yang jelas kan ada keterbatasan perangkat di mikrofon, kamera, video dengan biasanya nanti terekam audio juga. Bisa diakali dengan cara kita ngambil, kalau itu outputnya nanti untuk video, sebenarnya kita ngambil video ada audionya juga, kita bisa split. Kita ngambil take pertama atau shoot pertama itu videonya saja. Terus nanti di video editor software itu nanti kita, walaupun suaranya terekam, nanti suara itu kita split audio atau kita pisahkan dari videonya, kita buang audionya. Karena kita asumsikan suaranya itu banyak noise, kurang bagus, dan seterusnya, kualitasnya kurang oke. Nah nanti di video editor juga, software editing dari video itu juga ada fasilitas untuk langsung membuat narasi. Kita take atau rekam audio, ya walaupun ada plus minusnya ketika menggunakan bawaan software audio dengan merekam audio di video editor ataupun menggunakan khusus audio software seperti ini. Kalau kita makanya tekniknya kita mau seperti apa? Kalau videonya nanti kita hanya butuh videonya saja, nanti audionya kita injek atau kita masukkan dari yang lain, perekaman lain, untuk lebih maksimal memang diarahkan untuk menggunakan aplikasi software audio editor seperti ini, Adobe Audition, Cool Edit Pro ataupun yang lain. Nah, terkait dengan hasil suara perekaman kita, ada noise dan seterusnya, itu nanti kita bisa akali dengan dikasih efek. Walaupun sebagus apapun aplikasi software ataupun seteliti atau sepresisi kita mengedit, itu tetap kualitasnya masih agak kurang bagus ketika kita di dalam mencoba mengambil take, entah itu video atau audio yang secara utuh sudah bagus gitu. Jadi konsepnya di awal adalah kita ngambil take rekaman dari video audio itu, diusahakan semaksimal mungkin kualitasnya bagus dengan perangkat yang ada. Kalau memungkinkan perangkatnya dipenuhi untuk menunjang kualitas perekaman itu. Itu akan jauh lebih bagus daripada kita ngedit gitu maksudnya. Nah kalau terpaksa apa yang kita punya hasil rekamannya masih ada kekurangan, maka mau tidak mau kita edit dengan cara menambahkan efek tadi. Nah, efek-efek yang untuk menjernihkan itu salah satu contohnya bisa dengan kalau tidak salah di sini, saya lupa ini, sudah lama tidak saya pakai, filter. Oke, kelihatannya bukan di situ, nanti ada noise reduction. Oke, bukan.
Di setiap aplikasi nanti beda. Tapi yang jelas di situ ada untuk noise reduction atau mengecilkan menghilangkan dari noise itu. Seperti itu. Cuman letaknya di mana saya agak kurang, sudah lupa, sudah lama. Karena ya itu tadi, tetap nanti ketika nanti dikasih efek noise reduction tadi atau penjernihan suara dengan mengurangi noise itu, maka nanti akan mempengaruhi suara yang lain. Jadi nanti kalau kurang pas settingnya itu nanti jadi suara kita agak kerobot-robotan gitu. Nah, efek dari menghilangkan noise tadi. Itu. Caranya contohnya katakanlah di bagian ini. Di sini katakanlah ini noise karena ada pergerakan kurva di sini. Kalau sudah kita blok seperti ini, terus kita kasih efek tadi itu, mungkin dengan filter. Saya contohkan saja dengan di sini kok tidak ada ya. Oke. Oh ini di restoration. Terus di sini ada noise reduction, ada his reduction, bunyi his itu. Kalau ini noise. Terus juga ada bunyi click atau pop eliminator dan seterusnya. Atau automatic click remover, adaptive reduction. Saya contohkan noise reduction proses. Nah, di sini begitu kita klik menu noise reduction, kita capture profile-nya dulu. Profile itu maksudnya yang kita seleksi tadi, kita ambil atau data dari noise-nya. Kalau sudah nanti di sini di pengaturan, ini pengaturannya yang lumayan banyak. Ini kalau untuk awam seperti saya untuk pembelajaran kadang-kala udah defaultnya saja seperti apa, terus saya coba preview gitu. Masih ada suara nah itu berarti masih ada noise-nya. Jadi di sini nanti diatur nanti noise reduction levelnya berapa dan seterusnya. Nah itu seperti ini contohnya. Nah ini kurva-kurva seperti ini untuk kelas-kelas pro ini gitu. Jadi prinsipnya bisa, cuman daripada repot editing tadi saya tegaskan di awal, kita upayakan untuk take rekaman sebagus mungkin daripada kita ngedit repot dan belum tentu hasilnya seperti yang diharapkan. Walaupun ada fasilitas editing itu. Mungkin seperti itu Pak Haris. Terus untuk yang efek-efek suara robot, suara apa gitu, saya belum pernah menemukan di aplikasi ini, cuman kalau di yang lain mungkin ada. Itu kalau tidak salah sifatnya itu kayak plugin, VST plugin manager di sini. Jadi itu kita menambahkan plugin untuk suara robot, suara anak kecil. Jadi suara kita dirubah menjadi bentuk outputnya suara anak kecil, suara robot dan seterusnya. Itu nanti pakai plugin atau tambahan, tools tambahan VST, bisa di googling di sana, VST plugin untuk robot audio atau child atau apa gitu. Kecil. Kalau tidak salah dulu pernah sekali ditunjukkan, tapi tidak eksplor lebih lanjut karena saat itu belum membutuhkan saya. Mungkin seperti itu Pak Haris. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan, ini masih ada beberapa pertanyaan. Minta link yang audio apa tadi? Aplikasi yang jenengan untuk speak itu Pak. Mungkin nanti linknya bisa dicantumkan di chat biar nanti bisa diakses yang menanyakan. Dari Pak Abdul itu meminta link download untuk aplikasi Text Aloud. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, cara mengatur intonasi pada text to speak itu bagaimana? Oke, ya. Untuk Text Aloud bisa
di situ. Itu produk dari nextup.com. Linknya sudah saya kasih di chat Webex. Cuman itu berbayar. Kalaupun trial ada. Trial, free download trial itu nggak tahu ada batasannya di mana. Saya kurang paham. Untuk versi terakhir itu TextLoud versi 4.038. Kalau yang saya masih versi 3. Masih sudah lama. Dengan itu sudah cukup. Suatu saat kalau nemu lagi mungkin bisa upgrade ke TextLoud 4 bisa jadi. Itu terus sebenarnya banyak sih yang free juga dimungkinkan ada. Cuman ya tadi tergantung kebutuhan kita, karena saya kebutuhannya itu lebih pada di custom gitu. Kayak itu tadi kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris ada dialog, kita harus setting 2 atau 3 suara berbeda dalam satu, terus tadi soal seperti itu, maka saya sampai dengan sekarang walaupun kelihatannya ada sedikit coding kayak gitu, tapi itu custom gitu, maksudnya bisa sesuaikan kebutuhan. Itu untuk yang TextLoud. Terus tadi intonasi ya, oke. Ya, intonasi. Intonasi ketika dia pakainya voice engine TextLoud, itu namanya voice engine. Yang saya tahu, yang beredar itu yang sudah sangat menyerupai atau menyamai dengan manusia, entah itu dari intonasi, entah dari apa, itu produknya NeoSpeech tadi. Cuman untuk pengaturan intonasi intonasi mungkin tidak, karena itu dia sudah bawaan. Jadi walaupun itu adalah sebuah aplikasi gitu ya, ini NeoSpeech High Quality Text to Speech di sini. Di sini Bapak Ibu bisa, salah pencet tombol tadi. Bapak Ibu bisa lihat demo-demo untuk speech-nya atau suaranya di neospeech.com. Di sini nanti, saya salah klik lagi. Saya maksud seperti ini. Jadi try our human-like natural synthesized voices for yourself. Nah itu. Jadi judulnya saja sudah human-like, menyerupai manusia, natural voice synthesized. Jadi suara yang dihasilkan dari voice engine. Kita bisa pilih bahasanya di sini. Cuman karena ini belum menyentuh di Indonesia voice engine-nya, terus nanti kita bisa pilih. Nah di sini tadi ada Julie, Beth, Kate, ada Ashley. Yang saya punya ada Paul, Julie, Kate. Kita pilih James. Ini teksnya, atau bisa di teks yang lain. Terus di sini kita tombol play. Seperti itu. Nah, untuk intonasi yang tadi ditanyakan, mungkin tidak bisa disetting karena mereka sifatnya itu kayak database suara. Jadi kalau pemahaman saya sebenarnya voice engine ini sebenarnya rekaman kata per kata kayak kamus. Kalau logika saya itu kayak kamus yang kita punya itu kamus bahasa. Itu kan ada database kata lah, ini di situ ada database suara rekaman dari orang. Ya mungkin memang awalnya rekaman orang asli gitu. Dari mungkin memang nama aslinya itu Julie atau Paul, direkam kata per kata dengan intonasi yang berbeda dalam sebuah database yang lengkap gitu. Kalau sudah nanti disynthesize atau dijalankan oleh software aplikasi, maka menghasilkan ketika ada teks begini nanti bacanya gini gitu, dengan algoritma atau dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan mesin itu tadi
menghasilkan teks itu. Nah, kalau di aplikasinya itu paling kalau di teks laut, saya kurang memahami apakah itu intonasi atau bukan, tapi di sini ada speed pengaturan. Jadi kalau kecepatan jelas bukan intonasi kalau menurut saya. Jadi speednya kita bisa atur. Mungkin kalau di listening bahasa Inggris itu kalau normal mungkin terlalu cepat, speednya 0. Biasanya untuk versi yang UNBK itu kan standarnya seperti itu. Kadang-kadang saya punyanya UNBK yang ujian nasional itu saya perhatikan dulu, kira-kira kayaknya kecepatannya segitu. Nanti saya bandingkan dengan voice engine ini, nanti speednya saya kurangi. Dulu di template yang saya buat itu speednya saya kasih di -2, bukan di 0 atau normal. Terus intonasi itu apakah pitch? Kalau di reality show itu biasanya orang yang reality show yang nyanyi-nyanyi itu ada pitch control gitu. Itu apakah itu pitch itu intonasi atau apa? Saya belum pernah mempraktekannya, tapi ketika saya pitch saya ganti angkanya tidak 0, saya tidak memperhatikan apakah intonasi atau tidak, cuman memang ada perubahan. Cuman saat itu saya nge-explore untuk kebutuhan saya, tidak sampai menggunakan pitch itu, paling hanya speed saja yang saya pakai. Mungkin penjelasannya itu, jadi kalau intonasi secara umum, seperti ketika orang bertanya dengan bahasa Inggris dengan yes no question, dengan WH question, kata tanya dengan WH itu kan berbeda intonasinya, turun naik gitu kan. Itu intonasi itu secara engine atau voice-nya itu sudah di set seperti itu. Jadi tidak di aplikasinya tapi di database-nya, ketika nanti diakhiri dengan tanda tanya di teksnya itu, terus diawali dengan kata tanya WH ataupun kata tanya yang yes no question itu, maka dia otomatis intonasinya akan seperti itu, karena mereka di bahasa Inggris intonasinya kan sudah pasti, sudah ada pakemnya gitu. Mungkin seperti itu Pak Aris. Ya, baik, terima kasih. Yang berikutnya ini pertanyaan dari Pak Khairuddin. Apakah bisa bahasa Indonesia? Ini yang mungkin menggunakan aplikasi yang jenengan demonstrasikan tadi mungkin. Jadi menanyakan apakah ada bahasa Indonesianya. Monggo Pak. Oke, tadi di awal saat saya demokan untuk aplikasi yang saya saya pakai di teks laut ini, sebelumnya saya install untuk voice engine ini. Jadi voice engine yang Bridget, Julie, Kate, Paul seperti yang ada di web news page ini. Di sini kan juga ada Julie, Kate, Paul gitu kan. Nah itu sifatnya itu program instalan. Nah untuk yang bahasa Indonesia tadi saya sudah sampaikan, untuk di library saya atau di voice engine saya, memang saya belum ada. Mungkin kita bisa googling di sini voice engine. Soalnya dulu saya pernah baca itu sudah ada voice engine bahasa Indonesia. Selain voice, selain punyanya Google Voice gitu. Kalau Google Voice kan apakah ini saya kurang paham. Jadi kalau menggunakan yang voice engine-nya Google, di beberapa tutorial termasuk yang kemarin di itu saya buka itu sebentar. Untuk yang menggunakan Google Voice, Bapak Ibu bisa simak di rekaman Vicon text to speech, speech to text yang pernah saya sampaikan menggunakan Google Voice. Itu caranya di situ ada, tapi dalam bentuk rekaman Vicon di batch 5 kalau nggak salah. Terus PowerPoint-nya bisa
Bapak Ibu akses di situ, PPT atau PowerPoint dari text to speech. Bisa di link itu. Oke, di sini betul ada Indonesianya enggak ini? Teks berbicara dalam bahasa Indonesia. Jangan-jangan hanya klik. Select a voice. There is a new way of creating text to speech using HTML5. There is a new way of creating text to speech using HTML5. Oke. Type your text here and click the play button. Teks berbicara dalam bahasa Indonesia membutuhkan teknologi yang baik. Teks berbicara dalam bahasa Indonesia membutuhkan teknologi yang baik. Nah, itu ternyata oke. Ini saya menghentikannya gimana? Hop, berhenti. Saya tutup saja. Oke. Salah satu website di responsivevoice.org ternyata menggunakan Google juga. Mirip-mirip punya Google. Mungkin ini bahasa ternyata ya sama. Oke, itu Google juga. Narrator voice paling-paling juga pakai Google. Nah, itu Indo TTS window mungkin ini. Oke. Bener linknya apa enggak? Oke, mungkin ini bisa dieksplor. Tuh. Indo TTS melsa.net.id, apakah betul itu versi Indonesianya? First Indonesian text to speech. Bisa jadi karena di sini kelihatannya orang Indonesia ini. Ya. Mungkin itu. Nanti bisa dilihat dari sekilasnya sih. Iya. Download from ITB site. Nah, ini kan mungkin memang buatan Indonesia ini. Oke, mungkin itu Pak Hairudin. Jadi Pak Hairudin betul ya tadi ya? Silakan untuk yang bentuknya voice engine, bukan yang online, bukan yang Google itu, bisa ini malah saya hunting on the spot tadi, mungkin ini bisa saya praktekkan juga nanti. Ya. Tapi kalau saya praktekkan langsung demokan mungkin terlalu lama ya, karena harus download, harus install, harus dicoba-coba gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya untuk versi bahasa Indonesia di link itu, indotts melsa.net.id. Mungkin begitu Pak Haris? Ya, terima kasih. Yang berikutnya ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Silakan. Nama aplikasinya ini yang mungkin yang dimaksud teks kalau tadi mungkin Pak. Ya. Yang dari Yusuf Herlin. Untuk aplikasi yang mana? Ya, ini belum tahu apa nama aplikasinya, cuma menanyakan itu. Oke, untuk yang ini namanya TextLoud. Ya, itu mungkin namanya. Oke. Kalau yang untuk proses ini tadi ada di chat itu ada Cool Edit Pro, ada Adobe Audition itu, ataupun yang lain sebenarnya banyak. Ada Audacity yang free itu. Mungkin itu Pak. Ya. Saya lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah bisa merubah dari video ke teks? Ya, karena kan kalau kita lihat di film-film itu kan tidak ada subtitlenya. Nah, itu apa bisa Pak? Video ke teks. Video ke teks bisa? Bisa ya? Iya. Pertanyaannya bisa apa enggak gitu ya? Bisa. Bisa. Tapi kan butuh aplikasi atau mungkin link secara online kan begitu, butuh apa untuk memformatnya begitu Pak ya? Memanfaatkan yang Google Voice bisa. Voice bisa ya. Di Vicon itu kayaknya ada TTS STT itu rekamannya. Terus di PowerPoint ini
kalau tidak salah ada. Prinsipnya bisa. Pernah saya praktekkan yang berbahasa Indonesia menggunakan Google Voice bisa. Cuman nanti harus disetting audionya karena itu pakai video bukan mikrofon. Kalau ini kan prinsipnya kan kayak STT, speech to text. Jadi kalau speech to text kan berarti kita mengetik menemu baling tadi, mengetik dengan suara. Cuman ketika kita mengetik ketika kita mengetik dengan suara, kita memberikan input suara lewat mikrofon. Kita ngomong seperti ini nanti di apa namanya, contohnya di Google saja. Paling gampang di sini. Slide. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Bahasa Indonesia. Nah, oke. Nah, ini kan ketika kita, karena saya kan sedang berbicara ini. Ketika saya sedang berbicara, maka dia mengetik. Ini kan ngetik dengan suara. Ini enggak usah. Nah, itu. Kan seperti ini. Nah, itu kita ganti inputnya itu dari video kan seperti itu. Video itu kan menghasilkan suara. Video yang kita punya dari YouTube atau dari apa gitu kan menghasilkan suaranya yang jelas kan narasi ya, yang bisa kita jadikan teks. Nah, itu sebetulnya kita hanya merubah input mikrofonnya, kita rubah dari video. Caranya dengan setting audionya di sini. Setting audio kuncinya di situ dong. Tapi prinsipnya sama seperti speech to text. Oke, sebentar. Di sini dulu ini sepele, dulu saya nyari-nyari juga lama dan ternyata hanya di mana ya? Bentar. Nah, ini. Jadi choose your input device. Ini kan defaultnya mikrofon. Nanti kita klik stereo mix. Nah, cuman kalau ketika saya klik stereo mix, nanti bisa jadi Webex-nya mati suara saya. Iya, betul. Nah, ini bunyi apa enggak, Pak? Bunyi. Oh, masih bunyi. Oke, Ya. kalau masih bunyi berarti mikrofon sama itu jadi. Nanti ketika sudah, karena saya belum pernah mempraktekkan ketika sedang Webex, sedang Vicon seperti ini, terus saya pakai stereo mix, terus video player saya nyalakan, terus nanti dia mengetik dari itu. Kan saya praktekkan pernah pakai video saya play, terus ini inputnya saya kasih stereo mix, terus nanti di sini dia akan ngetik dari video. Saya akan pakai Google tadi. Sini. Cuman saya belum pernah mendemokan ketika ini kan Webex menggunakan mikrofon ini. Di sini ada. Nah, ini. Nih. 3 apps. Nah, apakah itu dia rebutan apa enggak? 3 apps are using your microphone. Jadi mikrofon saya dipakai oleh 3 aplikasi. Mungkin ada text to speech, ada perekaman layar, ada Webex gitu kan. Seperti itu. Nah, ketika tadi stereo mix sudah di setting, di demo kan udah ini, Pak. Cukup waktu enggak? Mungkin pakai ini ya. Bisa enggak? Sebentar. Kalau enggak jadi ya sudah skip saja, tapi bisa prinsipnya. Bisa. Harry Potter and the Philosopher's Stone by J.K. Rowling. Chapter 1. The Boy Who Lived. Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Privet Drive were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large moustache.
Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbors. The Dursleys had a small son. Jadi kuncinya hanya di tadi Pengaturan itu ya, mikrofonnya, ini inputnya itu. audio inputnya Atau itu headset tuh ya. nah ini inputnya jangan default kita setting di stereo. Di player audio atau video dia suaranya masuk ke sistem untuk dianggap sebagai mikrofon seperti karena ketika video player ataupun musik ketika di play dia kan mengeluarkan audionya lewat speaker lewat output cuman dia dikembalikan lagi menjadi input sebagai mikrofon maka diistilahkan stereo mix gitu karena di mix harusnya keluar tapi dimasukkan lagi ke sistem internal PC itu mungkin begitu Pak. Oke, terima kasih. Terus ini apakah bisa dari Bu Dewi Rohimah? Apakah bisa diulang step by step untuk install aplikasinya? Ya ini nanti install aplikasi yang kalau install ini maksudnya mungkin yang TextAlert itu tadi ya kalau menginstal kan. Mikrofon sudah bunyi lagi? Ya volumenya melemah. Iya, kalau dengan audio laptop. Ya mungkin karena apa namanya tadi. Ini Pak Haris sudah bunyi saya. Sudah jelas. Halo. Ya. Bapak Ibu. Halo, sudah jelas Pak Haris. Halo, ya sudah jelas. Oh, sudah. Mungkin speaker Pak Trinya mungkin. Oh iya, speakernya tadi saya kecilkan. Mohon maaf. Iya. Iya. Karena saya pakai speaker apa namanya? Laptop itu ya. Headset, ya, pakai speaker eksternal. Tadi saya kecilkan. Mohon maaf. Ya, tadi prinsipnya seperti itu. Jadi untuk yang video settingnya pada stereo mix gitu. Kuncinya di situ. Ya. Ke pertanyaan berikutnya ya Pak Tri. Masih ada waktu silakan. Ya. Karena sudah 21.34 ini mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi. Apakah bisa diulang step by step untuk install aplikasinya? Ini mungkin aplikasi yang TextAlert tadi mungkin. Sebetulnya kalau install insya Allah tidak terlalu sulit, tinggal di setup kan begitu ya. Iya, diklik setupnya, nanti ikuti saja next gitu. Itu pasti terinstall. Next, jangan back, jangan cancel, nanti terakhir finish. Gitu. Finish, nah gitu. Oke, atau iya. Oke, gitulah. Iya, betul. Pokoknya kalau nggak next, oke, terakhir finish. Kalau nggak oke, gitu. Insya Allah bisa. Ya. Terus untuk mengatur intonasi sudah dijelaskan tadi. Untuk rekaman nanti bisa di itu Pak ya, bisa di share di grup. Tadi nanti ya sudah menyiapkan rekaman. Rekaman petugas ada. Tadi saya juga coba rekam juga. Kemudian ini ada pertanyaan Pak Hermansyah, bisa di-share untuk aplikasi yang ketiga tadi atau yang terakhir dipaparkan. Ini yang apa ini Pak? Yang TextAlert tadi Pak ya? Yang ketiga ini kan apa? Atau yang itu tadi Adobe Audition. Iya mungkin. Oke, mungkin yang itu belum. Yang Adobe. Ya. Audition itu yang ada yang free ya? Free trial Pak. Oh free trial. Iya. Ya itu Adobe Audition free trial download. Oke, silakan berikutnya. Masih ada pertanyaan Pak Haris? Bentar saya cek lagi. Oke. Oke, enggak ada. Ya.
Tidak ada Pak Tri. Oke. Ada, oh ini ada Windows-nya. Ada nggak persyaratan untuk Windows minimal atau mungkin harus kompatibel Windows tertentu Pak versinya? Ya, mungkin ini sebagai perbandingan saja. Jadi yang Adobe Audacity itu, nah ini for Windowsnya paling jadul ya Windows Vista. Windows XP itu Pak ya? Kalau XP itu rata-rata sudah tidak disupport. Oh iya. XP tidak disupport oleh beberapa aplikasi pengembang yang lain. Jadi paling jadul Vista lah. 7 lah. Windows 7 itu masih kayaknya semuanya masih jalan bisa. Dan kayaknya sudah tidak ada lagi yang menggunakan laptop Windows XP kan. Paling tidak kan Windows 7 paling jadul kayaknya. Paling jadul Windows 7. Ya. Oke. Baik Pak Tri. Oke. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi dari chat maupun dari ini yang menanyakan langsung. Berarti untuk sesi diskusi tanya jawab ya, sudah kita akhiri. Kemudian untuk belum kita tutup kegiatan ini, mungkin Pak Tri mau menyampaikan sedikit beberapa menit kesimpulan dari pemaparan jenengan. Monggo Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Aris dan terima kasih Bapak Ibu yang masih setia menemani sampai di penghujung video conference pada Sadar IG edisi 112 malam ini. Yang jelas saya mohon izin untuk memaparkan apa yang diusung oleh beliau Bapak Rudi terkait dengan tema merancang audiobook untuk memaksimalkan pembelajaran. Mungkin masih jauh dari harapan atau ekspektasi, karena di sini pastinya kalau dilihat dari judul diharapkan ada output rancangan audiobook yang dimaksud itu seperti apa kan gitu. Juga sesuai dengan ilustrasi gambarnya juga buku dijadikan audio kan seperti itu. Nah, lebih lanjut digunakan dimaksimalkan untuk pembelajaran. Mungkin masih jauh dari harapan itu, tetapi kami mencoba meraba-raba apa yang beliau Pak Rudi harapkan untuk share pada malam hari ini. Kita coba breakdown, yaitu pada secara teknis rekaman audio, sedikit ada mungkin kalau secara detail pasti tidak akan cukup dengan 1, 2, 3 pertemuan gitu. Dan apalagi ini praktek editing audio dan seterusnya mungkin akan lebih mantap ketika dengan offline meeting seperti itu. Yang jelas dari sedikit paparan itu ada tali benang merah nanti apapun kebutuhan Bapak Ibu untuk hasil perekaman audio, entah itu menyeluruh ataupun perbagian dari teks-teks yang ada dalam buku, hanya mungkin 1 paragraf, 2 paragraf, 1 chapter, 2 chapter, atau keseluruhan buku, tetapi lagi-lagi akhirnya dibenturkan pada sisi kebutuhan untuk pembelajaran, kebutuhan Bapak Ibu nanti seperti apa. Nah, pengalaman kami, saya sendiri masih hanya sebatas itu, belum maksimal sekali. Untuk pembelajaran di bahasa Inggris hanya memanfaatkan merubah teks-teks itu menjadi bentuk-bentuk audio listening untuk pembelajaran listening untuk bahasa Inggris. Belum jauh, belum melebar, belum maksimal ke arah yang lain. Jadi mohon maaf kalau masih sangat terbatas. Lain tidak lain berusaha untuk menghadirkan tema yang diusung oleh Pak Rudi, yang kebetulan pada malam hari ini beliau Pak Rudi ada kendala kesehatan, sakit, dan kita doakan untuk beliau bisa cepat pulih kembali, sehat kembali, fit kembali. Mungkin di lain kesempatan beliau akan memaparkan tema yang sama atau tema yang lebih dalam dari ini. Kita nantikan pada edisi-edisi berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Untuk Pak Haris untuk bisa menutupnya. Dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri atas pemaparan dan juga
kesimpulan dari pemaparan yang disampaikan dari awal tadi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini dan masih setia menemani. Kita mendoakan sekali lagi kepada Bapak Rudi, mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan, cepat diberikan kesembuhan, sehingga penyakit yang mungkin dideritanya bisa diambil oleh Allah, biar nanti segera bisa menjalankan aktivitas kembali. Dari saya sebagai host, mengantar untuk kegiatan sadar IGI yang ke-112, mohon pamit, dan mungkin apabila ada tutur kata yang salah atau yang tidak berkenan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan bacaan Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya pindahin ke Pak Tri dulu buat latihan tim Lontara. Terima kasih Pak Charis, terima kasih Pak Tri. Bu Wis, tim Lontara siapa aja ya? Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya bingung tim Lontara siapa aja ya? Halo, Pak Tri. Ya Bu. Coba nyalain mic-nya Pak Samsir. Pak Samsir naikin ke partisipan aja deh. Itu kayaknya tim Lontara itu. Biar Pak Samsir tahu temennya siapa aja. Bapak Ibu mohon maaf ya, kita tutup room ini karena mau dipakai latihan sama